Keris pusaka Kerajaan Buton, penjaga tanah leluhur. Tak hanya sekadar besi berlekuk, keris pusaka ini menyimpan ruh leluhur Buton. Ia bukan hanya senjata, tapi penjaga tanah yang tak pernah tidur, bahkan ketika kerajaan runtuh sekalipun. Kerajaan Buton, peradaban maritim yang berkibar di Laut Timur. Kerajaan Buton atau Kesultanan Buton berdiri kokoh di wilayah Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini lahir dari Kerajaan Wolio yang bertransformasi menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-16. Buton dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat, dengan struktur pemerintahan yang modern dan sistem hukum tertulis bernama Murtabat VII, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun di balik kejayaan armada laut dan istana batu yang megah, terdapat sebuah pusaka sakti yang diyakini menjadi penjaga tak terlihat bagi tanah Buton, yaitu keris pusaka Toba Emas. Keris Toba Emas, senjata atau jiwa kerajaan? Keris ini disebut Toba Emas karena memiliki bilah berlapis emas tua dan berhiaskan lekukan sebanyak 7, melambangkan 7 martabat dalam sistem pemerintahan Buton. Ia bukan sekadar senjata raja, tetapi dianggap sebagai jiwa kerajaan, tempat bersemayamnya energi leluhur. Menurut naskah kuno Lontara Wolio, keris ini ditempa oleh Empu Sangguladi, seorang pandai besi sakti dari tanah Bugis, atas permintaan Raja Buton keempat, Wakaakaa, penguasa wanita pertama Buton yang legendaris. Bilah keris ini dipercaya mengandung logam dari batu meteorit yang jatuh di perairan Baubau, dan ditambah dengan besi pamor dari Goa Lakina, Goa Keramat Buton. Keris dengan nyawa, ketika pusaka bisa bergerak sendiri. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa keris Toba Emas memiliki kesaktian luar biasa. Bisa terbang sendiri saat negeri dalam bahaya, menghampiri pemilik sahnya. Mengeluarkan cahaya kuning keemasan saat ada pengkhianatan dalam istana. Jika tidak dihormati, keris ini akan mengeluarkan suara dengung pada malam Jumat Kliwon. Kisah paling terkenal terjadi pada abad ke-18 ketika seorang panglima yang serakah mencoba merebut kekuasaan. Tanpa diduga, malam itu terdengar suara ledakan dari dalam baluara, benteng istana, dan keesokan harinya, panglima itu ditemukan tak bernyawa, tanpa luka fisik, tapi wajahnya membiru ketakutan. Jakini keris pusakalah yang menjaganya dari tangan-tangan kotor. Pusaka yang tak boleh keluar tanah Buton. Menurut adat dan perjanjian kerajaan, keris pusaka tidak boleh dibawa keluar dari wilayah Buton. Saat Indonesia merdeka, keris ini hampir dibawa ke Makassar oleh pejabat kolonial Belanda. Tapi entah bagaimana, kapal yang membawanya tenggelam misterius di Selat Buton, dan keris tersebut ditemukan kembali di tepi pantai oleh nelayan, dalam kondisi utuh dan bersinar. Sejak itu, pemerintah adat Buton menetapkan bahwa keris pusaka harus disimpan di Baruga Keraton, hanya boleh dibawa keluar saat ritual Posuo, ritual penyucian, dan haroa kerajaan, upacara besar kerajaan. Ilmu gaib dan perjanjian roh. Dalam kepercayaan para Bonto, dukun adat Buton, keris Toba Emas bukan hanya pusaka, tapi penjaga alam astral Buton. Ia dijaga oleh makhluk gaib bernama Opandowuta, roh leluhur yang bersumpah akan menjaga Buton selamanya. Beberapa tokoh spiritual percaya, selama keris ini disimpan dan dihormati sesuai adat, tanah Buton tak akan pernah runtuh secara spiritual, bahkan jika secara politik ia tak lagi menjadi kerajaan. Penglihatan dan keajaiban di zaman modern. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang melaporkan melihat kilatan cahaya emas di sekitar benteng Keraton Buton pada malam tertentu. Beberapa paranormal yang datang ke tempat penyimpanan keris mengaku merasakan energi besar, seperti ditekan oleh mata tak terlihat. Bahkan, saat terjadi konflik kecil antar warga, para tetua adat akan berkumpul di Baruga dan memanggil pusaka tersebut untuk didoakan. Anehnya, setelah ritual dilakukan, konflik biasanya berakhir damai tanpa sebab yang jelas. Pusaka yang masih terjaga hingga kini. Hingga saat ini, keris pusaka Toba Emas masih disimpan dengan penjagaan ketat oleh keturunan Sultan Buton. Ia tidak dipamerkan sembarangan, dan hanya terlihat oleh orang-orang tertentu yang menjalani ritual adat. Setiap tahun, pada saat perayaan haroa adat, keris ini akan dibungkus kain putih, dimandikan air 7 sumur, dan diputar mengelilingi benteng sebagai simbol bahwa pusaka ini masih hidup dan aktif menjaga wilayah Buton. Pesan leluhur untuk generasi penerus. Keris ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang kesadaran akan warisan, tanggung jawab menjaga tanah, dan menghormati leluhur. Ia adalah lambang perjanjian antara manusia dan tanah tempat mereka berpijak. Buton mungkin tak lagi menjadi kerajaan seperti dulu, tapi selama pusaka ini dijaga, roh kerajaan itu tetap hidup. Penutup, saat besi bernyawa dan tanah dibela oleh roh. Kisah keris Toba Emas adalah cerita tentang kesetiaan, penjagaan spiritual, dan kekuatan pusaka yang tak terukur dengan mata fisik. Bagi masyarakat Buton, ia bukan mitos, tapi penjaga sejati. Sebab, dalam budaya Buton, pusaka bukan hanya peninggalan sejarah, tapi bagian dari jiwa bangsa itu sendiri.